Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat kita dapat belajar bersama, nikmat yang tak lupa kita tidak pernah henti-hentinya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Amin. Salawat beserta salam mari kita curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Rasulullah suri tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan semoga kita menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini, izinkan Bapak selaku pembimbing prakrin yang ditugaskan oleh sekolah untuk menjelaskan prosedur dan tata pelaksanaan prakrin di dunia industri. Sebetulnya ingin sekali Bapak bisa bertatap muka dengan para siswa yang akan melaksanakan prakrin, karena banyak hal yang membuat kita tidak dapat bertatap muka secara langsung. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita tidak diperkenankan untuk melaksanakan penjelasan atau pemberian materi atau pembekalan materi kepada siswa yang akan melaksanakan prakrin secara langsung. Namun, tidak putus semangat, melalui video ini, Bapak akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan prakrin. Oke, kenapa kalian mesti harus prakrin? Salah satu syarat kalian dapat lulus dari SMK, baik yang melaksanakan SMK program pemerintah yang 3 tahun ataupun 4 tahun, diantaranya adalah kalian harus melaksanakan praktek kerja industri. Yang pertama adalah mengimplementasikan materi yang ada di sekolah. Artinya, kalian diharapkan dapat mengaplikasikan materi yang selama ini didapatkan di sekolah sehingga dapat diterapkan dengan baik. Misalkan begini, di kelas kalian tidak dapat mendapatkan materi tentang bagaimana cara melilit motor. Nah, diharapkan pada prakrin kali ini siswa dapat melilit sebuah motor listrik, baik itu 1 pasa atau 3 pasa, dan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Yang kedua, membentuk pola pikir. Tujuan prakrin bagi siswa yang kedua ini adalah dapat membentuk pola pikir yang konstruktif pada pola pikir siswa, sehingga siswa dapat menemukan ide dan gagasan-gagasan yang baru yang akan membuat mereka menjadi semangat, yang akan membuat kalian menjadi semangat
untuk melihat peluang di masa depan nanti. Contohnya, ketika kalian melaksanakan prakrin di dunia usaha yang berkecimpung dengan dunia elektrik, kalian di situ bisa melihat, oh ternyata orang-orang listrik ini adalah orang-orang pilihan yang memang dia punya nilai jual yang lebih tinggi. Nah, itu diantaranya. Kemudian yang ketiga adalah tujuan prakrin bagi siswa yang ketiga, bisa melatih siswa untuk berkomunikasi atau berinteraksi secara profesional di dunia kerja yang sebenarnya. Nah, sehingga tidak merasa takut lagi atau canggung saat berkomunikasi secara profesional. Jadi di sini siswa sudah tidak ada lagi kata canggung, malu bertanya, entah itu secara pada customer, pada teman-teman yang ada di bengkel, atau kepada pimpinan. Nah, komunikasi yang baik ini harus dibangun, dibentuk karakter yang membuat siswa ini bisa berbicara, siswa ini bisa punya alasan dia untuk melaksanakan atau menyampaikan gagasan-gagasan, ide yang mereka miliki atau yang kalian miliki. Kemudian yang keempat, tujuan prakrin siswa yang keempat adalah dapat membentuk etos kerja yang baik bagi siswa-siswi prakrin, sehingga kedepannya siswa dapat menjadi sosok lulusan dan berkualitas. Nah, lulusan dari SMK sebetulnya, SMK itu adalah pencetak atau sekolah yang mencetak siswanya ini harus sudah siap kerja. Misalkan, ketika kalian tidak bisa melaksanakan atau bekerja di dunia industri, mungkin kalian bisa melaksanakan dengan berwirausaha. Nah, tujuan dari prakrin ini adalah kalian bisa mengcopy, kalian bisa mengingat bagaimana kondisi wirausaha dari dunia usaha yang kalian laksanakan di bengkel, yang kalian laksanakan di dunia industri, itu adalah menjadi pengalaman buat kalian. Itu etos kerjanya di situ. Jadi sehingga kalian bisa dapat membentuk etos kerja yang baru, pemikiran yang baru. Nanti pada saat nanti saya mau berwirausaha seperti ini, jangan seperti ini negatifnya. Atau saya harus seperti ini positifnya. Nah, itu yang harus kalian dapatkan pada saat nanti prakrin. Kemudian yang kelima adalah dapat menambah atau mengembangkan ilmu pengetahuan dasar yang dimiliki oleh siswa prakrin sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi ilmu yang ada di sekolah, baik itu secara teori ataupun praktikum, nanti kalian dapat dikembangkan. Dasar yang harus kalian kuasai di sekolah, dasar-dasar yang harus kalian kuasai di sekolah, itu harus dikembangkan di dunia industri. Ya, tidak menutup kemungkinan nanti kalian pasti akan bertemu dengan ilmu-ilmu, konsep-konsep ilmu yang baru. Nah, kemudian yang keenam adalah mengembangkan keterampilan. Tujuannya adalah dapat menambah keterampilan yang dimiliki oleh siswa agar dikembangkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini hubungannya dengan ilmu masyarakat. Jadi kalian harus bisa mengimplementasikan keterampilan yang kalian miliki selama di bengkel atau selama di dunia industri tersebut. Misalkan, setiap siswa itu pasti punya kemampuan-kemampuan tersendiri. Si A kemampuannya ini, si B kemampuannya ini. Nah, dari kemampuan-kemampuan individu ini, akhirnya dapat dikembangkan keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh tiap-tiap individu agar berguna untuk kemaslahatan umat. Dan yang terakhir, untuk bisa menjalin kerjasama yang bagaimana? Kerjasama yang baik antara sekolah, antara keluarga, antar teman, antar dunia industri ataupun dunia usaha, sehingga setelah kalian keluar dari dunia industri, komunikasinya tidak akan putus.
Misalkan kalian ingin bekerja di industri yang sudah kalian jalani di masa prakrin. Saya punya kenalan nih di industri ini, industri A. Saya punya kenalan nih dulu waktu pernah prakrin di industri B. Nah, seperti itu kira-kira apa yang menjadi alasan kenapa kalian harus praktek kerja industri. Berikutnya, lantas kewajibannya apa saja yang harus kalian tempuh pada saat nanti prakrin? Kewajiban yang harus kalian tempuh adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah disepakati oleh sekolah. Nah, tugas pokoknya apa? Nanti kita jelaskan tugas-tugas pokok yang harus kalian ikuti pada saat nanti di sekolah, seperti sidang. Nah, itu adalah salah satu contoh tugas pokok yang harus kalian ikuti. Yang kedua adalah kalian wajib mematuhi setiap instruksi yang ada di dunia industri. Nah, misalkan ada instruksinya, misalkan tolong kamu ambilkan tang lancip atau tang kombinasi atau obeng bintang atau obeng plus atau obeng min oleh salah satu senior kalian. Nah, bagaimana nanti sikap kalian mematuhi instruksinya? Atau pada saat nanti ada customer datang, apa yang harus kalian lakukan? Misalkan kalian disuruh untuk menemani customer tersebut untuk bisa menjelaskan apa nih, apakah dia mau maintenance atau dia mau memperbaiki atau apa yang dibutuhkan oleh customer ini. Nah, sekiranya dapat mematuhi instruksi yang ada pada dunia industri. Yang ketiga adalah kalian dapat melaksanakan K3. Apa itu K3? K3 adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, kalian harus dapat punya kewajiban, punya keinginan, punya rasa tanggung jawab terhadap diri kalian, terhadap sesama teman siswa kalian, atau terhadap pimpinan kalian, atau terhadap orang-orang yang ada di bengkel tersebut untuk melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, misalkan di bengkel kalian wajib menggunakan misalkan sarung tangan, atau kalian wajib menggunakan helm, atau kalian wajib menggunakan kacamata. Nah, pastikan K3 itu kesehatan dan keselamatan kalian terjaga pada saat kalian melaksanakan prakrin. Tentu saja untuk masker kalian wajib menggunakan selama masa pandemi ini, selama COVID-19 ini, selama kalian melaksanakan prakrin. Kemudian yang keempat adalah menjaga nama baik, baik itu lembaga pendidikan atau alma mater, dunia industri, atau nama kalian sendiri. Jadi jangan sampai kalian menjelek-jelekan DUDI atau dunia industri atau dunia usaha atau nama besar SMK kalian. Sehingga kalian punya rasa tanggung jawab bahwa pendidikan yang ada di SMK PGRI 2 Palimanan ini adalah pendidikan yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing. Nah, kalau sudah punya rasa seperti itu, maka nama baik SMK PGRI 2 Palimanan pun akan menjadi nama yang harum, akan menjadi nama yang dikenal oleh masyarakat yang banyak. Kemudian, yang kelima adalah melakukan observasi dan penelitian yang mempunyai tujuan positif. Nah, observasinya apa? Kalian coba berkeliling, kenalan dengan staf-staf yang ada di situ. Kalian harus tahu peralatan-peralatan yang ada di situ apa saja, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kalian wajib bertanya jika tidak paham. Jangan sampai kalian, ada dua tipe orang seperti ini. Saya sebetulnya tidak paham, tapi pura-pura paham sajalah karena malu, karena rasa malu dan lain sebagainya. Yang kedua, saya paham nih, tapi tidak mau menyombongkan diri. Nah,
dua sifat ini jangan kalian tontonkan, jangan kalian perlihatkan pada saat kalian prakrin. Ketika kalian tidak mengerti, coba kalian bertanya kepada orang yang mengertinya. Pak, ini bagaimana caranya? Bu, ini bagaimana caranya? Atau ke teman-teman kalian yang sudah mengerti bagaimana cara menggunakan alat ini dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kewajiban yang harus kalian penuhi selama kalian prakrin. Kemudian, kapan pelaksanaannya? Nah, di SMK PGRI 2 Palimanan, pelaksanaan prakrin itu sesuai dengan instruksi dari Pokja Prakrin yang telah disetujui oleh Kepala Sekolah bahwa prakrin dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu tanggal 1 September sampai tanggal 31 Oktober 2020. Nah, pada tanggal 31 Agustus, nanti pembimbing akan melaksanakan survei membawa surat tugas ke dunia usaha bahwa memberikan informasi bahwa berdasarkan surat yang diterima oleh sekolah bahwa DUDI ini mau melaksanakan atau mau menerima prakrin dari siswa, maka dari pembimbing ini menginformasikan bahwa tanggal 1 September siswa-siswinya akan melaksanakan prakrin sampai tanggal 31 Oktober. Nah, nanti si pembimbing ini atau Bapak akan melaksanakan survei pada kalian minimal 1 bulan 2 kali. Jadi nanti akan ada 4 kali survei ke dunia industri. Nah, kemudian apa tugasnya? Yang pertama adalah kalian harus bisa mengisi modul yang diberikan oleh sekolah. Apa saja isi dari modul itu? Isi dari modul adalah yang pertama adalah cover. Di cover itu kalian bisa menjelaskan nama kelas, terus kompetensi keahlian dan lain sebagainya. Kemudian ada identitas siswa, ada identitas dunia usaha, ada struktur organisasi, ada layout bengkel dan lain sebagainya sampai pada lembar bimbingan nanti. Nah, kemudian yang kedua, kalian wajib melaksanakan sidang. Nah, tugasnya cuma 2, hanya melaksanakan prakrin yang diisi oleh modul-modul yang kalian gunakan untuk pada saat nanti menjelaskan pada saat sidang. Nah, modul ini terdiri dari cover. Nah, selama kalian melaksanakan prakrin, sebelum kalian melaksanakan prakrimap, kalian wajib mengisi namanya dulu. Nama siswa secara lengkap menggunakan ballpoint ya. Nomor induk siswa, program keahlian itu misalkan TIPTL, berarti teknik instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Otomasi industri, berarti teknik otomasi industri TOI. Nah, kemudian tempat prakrinnya ini apa, nama perusahaannya, alamatnya apa, diisi secara lengkap. Nah, ini adalah cover pada bagian jurnal yang telah kalian terima. Yang kedua adalah identitas siswa. Seperti yang kalian lihat, terdiri dari nama siswa sampai pada alamat. Nah, semuanya ini wajib diisi, terutama untuk catatan kesehatan. Ya, kalian punya penyakit apa? Tulis MAG, atau misalkan tidak tahan terhadap alergi ini, kalian tulis pada saat kalian mengisi identitas pada catatan kesehatan. Kemudian kalian juga melampirkan pas foto 3x4 ya, background bebas dengan menggunakan seragam SMK biru abu-abu putih SMK PGRI 2 Palimanan. Kemudian nanti pada saat nanti kalian mau sidang, ini wajib ditandatangani oleh Bapak Kepala Sekolah beserta capnya nanti. Jadi pada saat nanti kalian mau sidang, penguji melihat ini belum ditandatangani oleh Bapak Kepala Sekolah, maka dianggap tidak bisa melaksanakan sidang prakrin. Kemudian yang ketiga adalah identitas dunia usaha. Nah, identitas dunia usaha ini
kalian lihat di situ ada nama perusahaan. Nama perusahaannya apa ini? Alamatnya apa? Telepon dan lain sebagainya. Nama pimpinannya siapa? Yang punya perusahaannya ini siapa? Kemudian di situ kalian punya nama pembimbing. Pembimbing di situ siapa? Misalkan ada nama Pak Agus, pembimbing saya di dunia industri, atau ada nama Pak Budi, pembimbing saya di dunia industri. Boleh lebih dari satu untuk pembimbing kalian. Kemudian nomor telepon yang dapat dihubungi. Nah, artinya nomor telepon ini ketika kalian bawa jurnal ini pulang, kemudian kalian besok tidak bisa berangkat karena sakit, ya kalian bisa menghubungi nomor telepon yang ada pada identitas ini. Misalkan, Pak, saya izin atau Bu, saya izin tidak dapat melaksanakan prakrin pada hari ini karena sakit atau karena alasan yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah setelah identitas dunia usaha, kemudian adalah struktur organisasi. Nah, kalian buat struktur organisasinya seperti ini. Mulai dari pimpinan, misalkan pimpinan yang paling atas, kemudian ahli teknik, staf tekniknya siapa, staf administrasinya siapa, staf teknik lapangannya siapa, staf operasionalnya namanya siapa, kalian buat bagannya seperti ini. Ya, jadi yang paling atas itu pimpinannya, kemudian dan lain sebagainya. Tidak harus seperti ini. Yang jelas kalian harus membuat organisasi dari paling atas sampai paling bawah sesuai dengan garis kerja atau garis instruksinya. Nah, itu adalah struktur organisasi. Kemudian layout bengkel. Layout bengkel ini adalah kalian diminta untuk menggambar denah bengkel. Misalkan ruang pimpinan ukurannya berapa, itu digambar misalkan sesuai dengan kalian menggambar skalanya 1:100 misalkan. Bentuk denahnya yaitu persegi panjang misalkan. Nah, berapa kali berapa, nanti di dalamnya dibagi-bagi, ada mes, ada misalkan ruang pimpinan, ada ruang praktek, ada ruang teori, ada bengkelnya, ada ruang rapat, dan lain sebagainya. Pokoknya digambar dengan menggunakan garis sesuai dengan skala yang kamu ambil. Nah, kemudian dari layout bengkel ini, ada yang namanya pengenalan staf. Nah, ini wajib. Pengenalan staf. Yang pertama, nama lengkap. Nama lengkap misalkan namanya Andi, jabatannya kepala teknik misalkan. Deskripsi tugas jabatan adalah membagi tugas ketika ada customer datang misalkan, baru diparap. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan selanjutnya. Ada berapa orang di situ, kalian isi dan minta parapnya. Itu adalah pengenalan staf. Kemudian yang selanjutnya adalah jurnal kegiatan. Nah, pada minggu pertama itu kalian diminta untuk menggambar alat, jenis-jenis alat yang ada di situ. Misalkan di situ ada alat baru nih, namanya CNC misalkan, atau ada peralatan yang baru kalian lihat, namanya apa yang baru kalian lihat. Kalau obeng, kalau misalkan tang dan lain sebagainya, itu Bapak rasa nggak usah digambar lagi, cuman alat yang baru kalian temui di dunia industri yang ada, yang dan tidak ada di sekolah, itu apa, kalian gambar. Kalau kalian pengen foto, berarti nanti di print, dipoto, kemudian ditempel pada foto atau gambar alat yang di bawah. Nah, di minggu kedua, kalian diminta untuk menguraikan kegiatan. Nanti kalau misalkan lembar ini tidak, atau lembar ini kalian masih kurang, kalian bisa memfotokopinya. Ya, misalkan, Pak, saya kurang lembarnya terlalu sedikit ya, nanti sisanya kalian bisa memfotokopian atau menggandakannya lagi. Nah, di minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu 4 dan minggu-minggu seterusnya, di situ ada deskripsi kegiatan. Kalian diminta menjelaskan setiap harinya ngapain di situ. Kalau nganggur, tulis nganggur. Kalau nyapu, tulis nyapu. Apa saja, ngapain saja, bersama siapa, tulis di situ secara lengkap pada jurnal kegiatan. Kemudian ada lembar absensi. Nah, lembar absensi ini kalian buka hektarnya, kemudian kalian kasihkan ke siapa? Ke pembimbingnya.
Jadi lembar absensi ini kalian pisahkan dan kalian berikan kepada pembimbing dunia industri atau kepada pimpinannya. Nanti ketika pimpinan tersebut mengabsen kalian, nah berilah tanda checklist pada tanggal-tanggal yang sudah ada. Misalkan bulan September, bulan Oktober. Berarti yang digunakan hanya 2 kolom saja. Sakitnya berapa kali, izinnya berapa kali, alfanya berapa kali. Nah, itu wajib ditandatangani dan dicap oleh pimpinan atau direktur dari perusahaannya ini. Jadi ini nanti lembar absensi ini kalian ambil dari jurnalnya, kemudian kalian kasihkan ke pembimbingnya. Kemudian selanjutnya, ini ada setelah kalian nanti menjelang akhir, kalian diminta untuk menilai, mengambil nilai dari dunia usaha. Ya, jadi nanti lembar ini pada bulan-bulan terakhir kalian berikan kepada pembimbing kalian. Tapi dengan syarat nomor, nama siswa, nama induk siswa, program keahlian, sampai waktu pelaksanaan kalian isi terlebih dahulu. Ya, kalian isi terlebih dahulu, baru kemudian kalian serahkan ke pembimbing atau DUDI-nya. Nah, setelah nanti pada saat nanti kalian penjemputan penarikan kembali prakrin, tentu saja nilai dari dunia usaha ini sudah diisi angkanya, hurufnya oleh pembimbing, ditandatanganinya juga. Kemudian kalian fotokopi 2 kali, 1 untuk pembimbing dan 1 lagi untuk kesiswaan. Ya. Untuk kesiswaan dan untuk Bapak nanti kalian fotokopi serta yang ini yang sudah dicap sama yang aslinya di DUDI-nya. Nah, ini nilai dari dunia usaha. Nanti kemudian baru kalian serahkan. Kemudian di sini ada lembar bimbingan. Nah, nanti kalian bisa sepakati sama Bapak kapan kalian bimbingan atau bertemu dengan saya tentang jurnal laporan. Bisa by phone, bisa by WhatsApp, atau bisa tatap muka kalau misalkan kondisinya bisa kita laksanakan. Nanti Bapak minimal ada 4 kali bimbingan, ya minimal itu tanggalnya, uraian, dan para pembimbing. Nah, biasanya siswa ini jarang sekali nongol-nongol ke pembimbing, Pak saya mau bimbingan, kemudian pada saat nanti mau sidang baru dia melaksanakan bimbingan. Nah, yang siswa-siswa seperti itu Bapak mohon maaf akan Bapak tolak dan silahkan kalian cari pembimbing yang lain. Dan tentu saja nanti pada saat kalian sidang oleh penguji nanti yang dilihat pertama kali adalah lembar asistensi bimbingan jurnal prakrin. Kalau bimbingannya masih kosong, penguji tidak akan mau menguji. Nah, itu salah satu syarat kalian dapat melaksanakan ujian sidang prakrin. Pak, bagaimana kalau misalkan saya belum melaksanakan ujian sidang prakrin? Ya, paling nanti diminta untuk melaksanakan prakrin ulang selama 2 bulan lagi. Ya, tentu saja kalian tidak akan mau membuang waktu secara percuma melaksanakan prakrin 2 kali hanya gara-gara tugas bimbingannya tidak dilaksanakan. Kemudian yang terakhir adalah sidang prakrin. Nah, sidang prakrin ini nanti pada saat kalian melaksanakan sidang, tentu saja nama sama tempat DUDI atau pelaksanakan itu kalian isi. Nanti penguji akan melaksanakan, di situ ada indikasi. Indikasi itu yang akan ditanyakan oleh penguji. Misalkan di ujian lisan, memahami prinsip keselamatan kesehatan kerja. Nah, kalian nanti ada beberapa hal yang akan ditanyakan oleh penguji. Entah itu tentang berbagai macam hal, tentang jurnal kalian dan lain sebagainya. Nah, ini adalah nilai-nilai dengan bobot tertentu yang jumlah nilai akhirnya itu adalah 100. Nah, nilai ini akan digabungkan dengan nilai yang kalian terima oleh pembimbing industri yang tadi, yang kalian fotokopi 2 kali.
nanti digabungkan dengan nilai ujian sidang prakrin, maka keluarlah nilai prakrin kalian. Ya. Nah, kalau misalkan ujian ini kalian melaksanakannya tidak dapat menjawab apa yang diujikan oleh penguji, nanti di bawah itu, kolom bawah itu ada kolom remedial. Waktunya kapan, nilai remedialnya berapa. Nah, itu adalah salah satu lembar penilaian sidang prakrin. Nah, pada ujian sidang, apa-apa saja yang ditanyakan. Kalau Bapak sebagai penguji akan menanyakan, coba kamu kenalkan profil yang ada di dunia usaha kamu. Nah, kamu jelaskan pertama kali. Jadi pada saat nanti sidang, kamu menjelaskan, mengenalkan profil dunia usaha dulu. Apa nih dunia usaha? Misalkan CVA bergerak di bidang ini, nama pimpinannya ini, bla 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 dan lain sebagainya. Kalian diminta untuk menjelaskan profil perusahaan tersebut. Yang kedua, menceritakan kegiatan selama 2 bulan. Jadi di hari pertama kalian ngapain, di hari berikutnya kalian ngapain, sampai pada tanggal 31 Oktober nanti kalian ngapain. Nah, dan yang ketiga, menjelaskan salah satu pekerjaan yang dipilih. Nah, ini wajib kalian dapat melaksanakan prakrin karena kalian harus mendapatkan job yang paling berkesan, pekerjaan yang paling berkesan selama kalian prakrin. Salah satu saja. Misalkan, saya Pak pernah menggulung dinamo pompa air. Nah, kalian jelaskan dari awal bagaimana cara menggulung dinamo, lilitan dinamo pompa air ini. Kalian jelaskan pekerjaan yang dipilih. Kemudian yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Kalian diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan oleh penguji. Misalkan tentang tadi bagaimana kalian dapat melaksanakan prakrin ini, apakah kalian mendapatkan ilmu baru? Nah, kalian jelaskan di situ tanya jawabnya. Ini adalah salah satu contoh, hanya contoh saja, contoh judul kegiatan. Yang pertama, misalkan kalian ingin mengupas tuntas tentang memperbaiki pompa air Shimizu dengan kerusakan lilitan yang terbakar. Nah, ini kalian contohkan bagaimana pertama membongkarnya dulu, bagaimana cara membersihkannya dulu, yang satu pasang ini pompa airnya, kemudian kalian bagaimana cara merakit kembali, bagaimana cara melilit dinamo yang terbakar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah misalkan maintenance genset satu pasang, mereknya Katsuko 15 kVA. Nah, maintenance ini misalkan kenapa nih gensetnya sudah 2 bulan tidak maksimal atau tidak dipakai, apakah ada yang kerusakan atau hanya baik-baik saja atau hanya kotor saja. Nah, seperti apa? Kalian jelaskan maintenance gensetnya. Atau bisa juga cara melilit motor satu pasang yang benar. Seperti apa sih cara melilit motor satu pasang yang benar itu? Kalian jelaskan pada saat nanti sidang prakrin. Nah, itu adalah salah satu contoh, bentuk-bentuk contoh judul kegiatan yang harus kalian dapatkan selama kalian melaksanakan prakrin. Oke, itu saja yang bisa dapat Bapak berikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, mudah-mudahan kita bisa bertatap muka. Mohon maaf Bapak tidak bisa bertemu untuk melaksanakan pembekalan prakrin. Mudah-mudahan dengan video kali ini Bapak bisa memberikan materi ke kalian bagaimana selama kalian melaksanakan prakrin ini dapat berjalan secara maksimal dari awal sampai nanti penarikan hingga nanti pada saat nanti kalian melaksanakan sidang prakrin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga nama baik SMK PGRI 2 Palimanan.